Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kebijakan tarif resiprokal dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu berbagai reaksi dari berbagai negara dan mengguncang pasar keuangan global. Lalu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan langkah diplomatik apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Direktur Jenderal Bea dan Cukai periode 1999-2002, Bapak Permana Agung. Kita sapa, selamat siang Pak Permana. Selamat siang Mbak, selamat siang para pemirsa yang kami hormati. Baik, Pak Permana Agung, kita pengen tahu tanggapannya nih Pak terkait dengan kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat dan seperti apa sih dampak signifikannya bagi Indonesia? Oke. Saya kira saya harus memulai dulu dari satu statement gitu ya, persamaan equation bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu GDP kita itu kan merupakan fungsi daripada C, I, G sama ekspor impor. Nah, peran daripada ekspor import ini tidak sampai 10% dari total GDP Indonesia. Konsumsi kita lebih dari 50%, lalu investasi kita hampir 30%, government expenditure kita hampir 8%. Jadi ekspor import kita itu 9,08% dari total GDP kita. Itu sebabnya defisit neraca perdagangan yang timbul antara Indonesia dan Amerika cuma 18 billion US dollar. Kecil dibandingkan negara-negara lain sampai puluhan, 60, 80 sampai 100-an billion defisitnya. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini ya, sebelum saya bicara mengenai dampaknya kepada Indonesia, bahwa size daripada ekspor import kita itu less than 10%. Itu pakai data BPS tahun 2023. Ya, jadi bahwa kita harus waspada ya, tapi jangan terlalu khawatir berlebihan karena kita banyak sekali sektor-sektor lain, sumber-sumber lain yang ada di dalam negeri kita yang bisa kita generate itu untuk melakukan pembangunan ekonomi, tidak saja stabilitas tapi juga economic growth. Nah, lalu kalau pertanyaannya apa dampaknya kepada Indonesia, ya, tentu tadi sudah sering disebutkan. Kalau satu negara mengenakan tarif, ini pengalaman saya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai ya, di lapangan di pelabuhan itu, pasti negara yang mengenakan tarif itu akan punya yang namanya price effect, harga barang importnya naik, ya. Dan kalau harga barang importnya naik, yang hurt paling pertama itu adalah konsumen di negara yang melakukan itu. Mereka seolah-olah menjadi poor, menjadi lebih miskin karena daya belinya turun, karena tidak bisa berkonsumsi lebih baik dan sebagainya. Karena harga yang barang yang diimportnya itu naik. Itu yang pertama ya. Jadi bahwa ada akibat itu terjadi, bahwa barang itu naik. Kalau harga barangnya itu naik, ya tentu yang akibatnya lebih lanjut adalah bahwa negara Amerika untuk mengimport ke Indonesia itu kan harus menggelontorkan US dollar ya untuk mendapatkan rupiah, karena harga barangnya impor dari Indonesia naik ya tidak perlu lagi digelontorkan dolar, akhirnya dolarnya sedikit yang digelontorkan, akhirnya appreciated uangnya Amerika. Nah, itu sebabnya lalu uang rupiah kita menjadi depreciated relatif terhadap Amerika. Nah, itulah yang terjadi. Nah, depresiasi itu yang menyebabkan pada gilirannya lebih berikutnya, seperti yang disampaikan tadi, eksportir kita kena. Ya, tadi memang telah disebutkan beberapa kali ada barang-barang yang strategis yang terkena paling besar dampaknya, yaitu barang-barang elektronik, terus apparel, ya, pakaian, alas kaki dan sebagainya. Itu yang paling terdampak. Tapi lagi-lagi kalau dihitung dengan kerugian tanda kutip itu 103,8 triliun. Ya, itu kira-kira akan memakan 0,49 dari GDP kita. Kalau kita lakukan impor dan ekspor itu. Tapi begitu negara Amerika terapresiat dolarnya, rupiah kita menjadi kurang, yang kena lagi eksportir kita. Nah, cuma eksportir kita ini jangan lalu cepat putus asa, karena tadi juga disebutkan ya banyak sekali negara-negara di sekitar kita yang tarif resiprokalnya jauh lebih tinggi daripada kita. Nah, kita punya opportunity sebetulnya untuk masuk ke Amerika lebih bagus daripada negara-negara yang itu. Persoalannya yang harus kita lakukan adalah ini perspektif lapangan, ya, di dalam ekspor kepada ke sana, terutama barang-barang seperti tadi itu, yang di Indonesia lebih banyak tipenya orderan.
ya. Jadi tidak tergantung betul-betul siapa yang memiliki, karena perusahaan di Indonesia itu yang punya itu kebanyakan ada di luar negeri. Nah, kalau mereka di luar negeri itu ditekan terlalu keras, nah bisa-bisa negara-negara seperti Indonesia dan sekitarnya ini bisa dikatakan, oke, kita sama-sama, kita burden sharing ya. Saya juga ingin masuk ke Amerika, kita turunkan itu. Nah, ini kalau kita berada pada posisi orderan, kita akan lemah posisinya. Ya. Jadi jangan sampai kita itu lemah posisinya, Mbak. Ya. Baik, Pak Permana, kalau tadi Anda sebutkan misalnya sektor apparel seperti pakaian atau alas kaki begitu ya, industri padat karya yang memang mungkin akan paling terdampak signifikan. Mitigasinya harus seperti apa, Pak Permana, bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi sektor-sektor ini? Saya kira yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah baik ya, baik. Jadi pertama harus melakukan negosiasi, meyakinkan bahwa Amerika itu betul-betul mitra strategis kita. Kemudian yang juga harus dipahami bahwa USDA ini melakukan reciprocal tarif yang begitu tinggi itu karena sebagian besar itu sebanyak 160 adalah non-tarif barrier yang kita lakukan. Itu yang harusnya kita perbaiki dari dulu. Tidak harus menunggu tarifnya Presiden Trump untuk memperbaiki ini. Dari dulu semua itu yang namanya non-tarif barrier. WCO saja, World Customs Organization, itu mengatakan bahwa kalau mau melakukan pembatasan perdagangan hanya boleh di dalam bentuk tarif. Tidak boleh non-tarif barrier. Dan kita banyak sekali, ada 160 tarif barrier kita, lintas kementerian, lintas lembaga. Walaupun kita harus sebut juga ya, China itu 4.000-an ya, non tarif barrier. Nah, ini harus dipotong ini. Itu sebabnya Bapak Presiden semalam itu mengatakan cabut itu kuota impor. Ya, jadi semua aspek administratif itu ya, pemisahan angka pengendali impor untuk produsen, angka pengendali impor untuk umum, lalu kuota impor sudah dicabut dari penegakan hukumnya, terus di bea cukai juga ada yang namanya nota pembetulan harus akurat. Itu kan semua aspek-aspek administratif yang membebankan para pedagang quote-unquote Amerika. Ini yang memberatkan kita. Jadi kalau saja dari dulu kita bisa lakukan pemberesan ini, kalau mau hambatan perdagangan bisa dalam bentuk tarif, karena tarif itu bisa dihitung, bisa dilakukan adjustment seperlunya. Bahkan WCO sendiri, ya, World Customs Organization menyarankan supaya tarif itu di seluruh dunia semakin lama semakin menuju tarif 5% dan 0%. Berarti WCO sendiri tidak sepakat kalau ada tarif yang tinggi. Ya, Pak Permana, kalau dari sisi bea cukai sendiri, berarti efeknya dari arus keluar masuk barang ini nantinya akan seperti apa, Pak, dampaknya? Ya, itu tadi ya, karena ekspor kita akan terkena ya. Berarti kita harus, karena kita punya keuntungan lebih rendah ya, reciprocal tarifnya dari lain, kita harus diversifikasi ekspor kita. Kita harus bisa masuk kepada pasar-pasaran lain. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan employment tadi, di custom itu ada fasilitas yang sudah dilakukan di dunia ini yang namanya kawasan yang diikat, di mana ada kontrol di situ, ada kawasan industri, kawasan berikat dan sebagainya, yang semua yang melakukan pekerjaan-pekerjaan tekstil, alas kaki, elektronik itu yang berada di kawasan berikat itu 80% perusahaannya ada di kawasan berikat, dan itu tenaga kerjanya hampir 4 juta orang. Ya. Itu kalau diberikan fasilitas di situ sebagaimana selama ini sudah diberikan, ya, itu lebih bisa terkontrol. Jadi fasilitas itu yang namanya tax expenditure bisa disalurkan secara efektif, tepat sasaran, ya. Bahwa setelah itu nanti dikeluarkan mau diekspor atau dimasukkan ke pasaran dalam negeri, itu kebijakan lain. Tapi kalau di dalam itu dilakukan proses-proses itu, biarkan tenaga kerja itu masuk di dalam kawasan berikat, tidak ada masalah. Ya, jadi kami melihat bahwa tugas kita ini sekarang tetap memberikan stimulus-stimulus kepada perusahaan-perusahaan tadi yang terutama terkena dampak itu, terutama hubungannya dengan employment di dalam satu kawasan tadi, supaya kita menghindari banyak sekali penggelontoran fasilitas yang lalu kurang tepat sasaran. Ya, kalau di kawasan berikat kan ada yang ngawasi ini. Nah, bahwa benar, saya setuju sekali dengan Bapak Presiden yang semalam mengatakan dia juga tidak boleh main-main lagi. Ya, saya juga sependapat itu memang masih banyak PR yang harus kita lakukan di Direktorat Jenderal Pajak, di Bea Cukai dan sebagainya. Tapi semua itu untuk mengamankan inisiatif Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan state revenue ratio 23%. Baik.
Jadi tadi itu ya Pak, beberapa catatan untuk bisa melindungi sektor-sektor industri ekspor di dalam negeri. Nah selanjutnya kita akan bahas juga bagaimana perundingan yang akan dilakukan negosiasi Pak Permana, tapi kita akan sampaikan informasi lainnya terlebih dahulu pemirsa. Ya, kita akan tanyakan kembali kepada Pak Permana Agung atas informasi tadi Pak. Sudah ada sejumlah menteri yang ditugaskan ke sana untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat tentunya. Nah nanti harus seperti apa negosiasi yang paling efektif kalau Anda lihat dari sejumlah hal yang sudah diutarakan tadi? Oke, kalau saya punya perspektif begini. Presiden Trump itu punya flexibility di dalam polisinya berkaitan dengan tarif ini. Kalau satu negara setelah membaca reciprocal tarifnya yang relatif cukup tinggi tadi, dia melakukan aktivitas tindakan-tindakan yang memperbaiki pola perdagangannya, lalu melakukan aktivitas tindakan-tindakan yang berpihak kepada perkembangan ekonomi Amerika Serikat, dia bisa dengan fleksibilitas kebijaksanaannya menurunkan tarif reciprocalnya. Tapi sebaliknya, kalau satu negara memutuskan akan melakukan retaliation kepada keputusan yang dibikin oleh Presiden Trump, sama-sama dengan fleksibilitas kebijaksanaannya, dia bisa menaikkan lagi tarifnya. Jadi lebih tinggi. Jadi supaya menggunakan betul momentum flexibility kebijakan yang disediakan oleh Presiden Trump ini untuk melakukan negosiasi-negosiasi sepertinya. Jadi betul-betul yakinkan Bapak Presiden Amerika itu bahwa kita akan memotong sebanyak mungkin non-tarif barrier, termasuk yang namanya TKD. Ya, TKD itu kan namanya tingkat komponen dalam negeri itu seolah-olah bahkan di Bea Cukai saja di tempat kami bertugas dulu, masalah keberatan, masalah penanganan litigasi dengan pengadilan pajak, semua itu dianggap oleh mereka proses-proses yang memberatkan mereka secara administratif. Nah, ini semua harus dipotong habis, ya, harus dipotong habis. Yakinkan bahwa mereka. Jadi di dalam kebijaksanaan tadi itu materi yang harus dilakukan. Kemudian juga kami perlu sampaikan, mungkin ada baiknya kalau bapak-bapak sekalian yang akan mewakili Republik Indonesia ke sana itu tidak saja berhenti di situ, lakukan juga yang namanya joint statement kawasan, supaya yang bernegosiasi dengan Trump, bukan saya tidak menggunakan kata menghadapi, bernegosiasi dengan Presiden Trump itu adalah kawasan. Nah, Pak Permana sudah kembali tersambung ya, Pak? Ya, silakan. Ya, Pak Permana, seberapa Anda optimis bahwa Trump atau Amerika Serikat ini akan melunak dan menurunkan 32%-nya ini, Pak? Itu pertanyaan bagus itu. Seberapa optimis? Saya kira seberapa optimis itu tergantung seberapa optimis kita bisa melakukan pembersihan tanda kutip terhadap yang non-tarif barrier tadi. Karena kelihatannya itu faktor yang selama ini mengganjal. Jadi trader-traders yang dari Amerika. Satu hal yang saya puji dengan Presiden Trump ini, apapun yang dia lakukan ini adalah tetap menggunakan tarif. Jadi dia membarier kepada semua negara, ada 185 negara, itu menggunakan tarif. Tidak menggunakan yang non-tarif barrier. Karena itu adalah beban-beban administratif yang bisa saja, Mbak-mbak sekalian juga bisa mendalami, yang namanya debt weight loss. Satu negara yang melakukan pentarifan itu, at the end of the day akan merugikan dirinya dalam bentuk debt weight loss. Jadi suatu kehilangan dalam perekonomian yang tidak satu economic agent pun menikmati itu. Tiba-tiba hilang saja. Nah ini jangan sampai terjadi pada suatu negara yang mengenakan tarif, apalagi tarif itu eksesif. Baik, Pak Permana, Sri Mulyani juga sempat mengatakan bahwa Indonesia ini sebetulnya punya banyak alternatif untuk mendiversifikasikan tujuan ekspor. Nah, kalau dari teori resiliensi ekonomi nih Pak, apakah momentum ini justru bisa dijadikan manfaat yang begitu besar untuk Indonesia bisa menjalin kerjasama ekonomi oleh negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih pesat seperti India, Kanada, dan juga negara-negara ASEAN lainnya, dan memanfaatkan momen ini untuk bisa mendiversifikasikan ekspor itu tadi Pak? Saya setuju dengan Menteri Keuangan bahwa diversifikasi ekspor itu juga adalah alternatif lain, choice lain ya. Karena sebagaimana kita juga paham, size daripada perdagangan internasional Amerika plus China itu hanya 25% daripada total kegiatan aktivitas perdagangan di dunia. Jadi banyak 75% lagi aktivitas perdagangannya di luar dua negara adidaya tadi.
Jadi di dalam 75% itu pasti akan banyak sekali choice yang kita bisa lakukan, diversifikasi ekspor yang kita bisa lakukan sesuai dengan keunggulan satu negara relatif terhadap negara lain. Nah, lalu di atas masing-masing keunggulan itu